Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang syarat pembayaran perusahaan dagang. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Dinda Maharani, absen 1. Yang kedua, Intan Nuryanintas, absen 15. Yang ketiga, Ramadja Faiza Rizqul, absen 23. Yang keempat, Rosela Eka, absen 28. Yang kelima, Rosita Februari, absen 29. Syarat pembayaran perusahaan dagang. Yang pertama, syarat pembayaran EOM atau end of month. Syarat pembayaran EOM merupakan pembayaran yang dilakukan paling lambat akhir bulan, yakni pada saat terjadinya transaksi pembelian atau penjualan. Misalnya, PT XYZ melakukan transaksi di tanggal 18 Maret 2021, maka maksimal pembayarannya adalah tanggal 31 Maret 2021. Yang kedua, syarat pembayaran EOM N/10. Syarat pembayaran EOM N/10 merupakan pembayaran yang dilakukan maksimal 10 hari setelah akhir bulan. Misalnya, PT XYZ melakukan transaksi pada tanggal 18 Maret 2021, maka maksimal pembayarannya 10 hari setelah akhir bulan, yakni jatuh pada tanggal 10 April 2021. Selain itu, yang perlu diingat, angka N/10 tidaklah mutlak, sehingga bisa berubah-ubah tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi kalau kesepakatannya pembayaran 15 hari setelah akhir bulan, maka menjadi EOM N/15. Yang ketiga, syarat pembayaran EOM 2/10. Syarat pembayaran EOM 2/10 merupakan potongan harga diskon sebesar 2% apabila pembayaran dilunasi maksimal 10 hari setelah transaksi dilakukan. Sementara itu, batas akhir pembayaran paling lambat yaitu pada akhir bulan. Misalnya, PT XYZ melakukan transaksi pada tanggal 3 Maret 2021. Berarti periode potongannya mulai dari tanggal 4 Maret 2021. Yang keempat, syarat pembayaran N/30. Syarat pembayaran ini merupakan pembayaran yang dilakukan paling lambat 30 hari setelah transaksi. Misalnya, PT XYZ melakukan transaksi pada tanggal 10 Maret 2021, maka batas akhir pembayarannya adalah 30 hari setelahnya, yaitu jatuh pada tanggal 9 April 2021 hingga 13 Maret 2021. Sementara itu, batas akhir pembayaran jatuh pada tanggal 31 Maret 2021. Yang kelima adalah syarat pembayaran 30/10 atau N/30. Syarat pembayaran perusahaan dagang 3/10 merupakan potongan harga sebesar 3% yang akan didapat perusahaan apabila melunasi pembayaran dalam rentang waktu 10 hari setelah transaksi. Sedangkan N/30 berhasil maksimal pembayaran dilakukan 30 hari setelah transaksi. Misalnya, PT XYZ melakukan transaksi tanggal 10 Maret 2021, maka periode diskonnya mulai dari tanggal 11 Maret 2021 hingga 20 Maret 2021. Sementara itu, batas akhir pembayarannya yakni 30 hari setelah terjadinya transaksi, yakni jatuh pada tanggal 9 April 2021. Selanjutnya ada syarat penyerahan. Yang pertama, adanya dokumen penyerahan barang. Dalam melakukan aktivitas penjualan penting untuk merekam transaksi dalam bentuk dokumen. Misalnya saja untuk memastikan pesanan pelanggan terdapat bukti purchase order saat produk tersebut dibeli secara tunai, terdapat kwitansi bayar serta invoice. Untuk barang yang direktur dikeluarkan nota debit atau kredit. Selain itu, biasanya ketika barang dikeluarkan dari gudang akan ada surat jalan yang diterbitkan. Bahkan hingga barang yang diterima oleh pelanggan, Anda perlu memverifikasikan dengan mendapatkan tanda terima dari pelanggan, seperti tanda tangan atas nama penerima barang. Yang kedua, mengenal sistem ongkir. Syarat penyerahan barang juga mencakup sistem ongkos kirim. Pihak mana yang akan menanggung ongkos angkut barang yang dipesan. Dalam syarat penyerahan barang terdapat dua sistem ongkir, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, FOB, Free on Board Shipping Point. Free on Board Shipping Point artinya segala biaya dan resiko yang ditanggung mulai dari gudang penjual ke gudang pembeli akan menjadi tanggung jawab pihak pembeli. Bagi pihak penjual FOB, shipping point artinya tidak memiliki tanggung jawab lagi
atas produk tersebut bila sudah beralih ke pembeli. Apabila terjadi bencana yang membuat barang tersebut rusak saat perjalanan, maka pihak penjual tak perlu memberikan ganti rugi. Barang yang sudah keluar dari gudang bisa langsung dicatat dan pada pembukuan baik dari sisi pembeli maupun penjual. Yang kedua, FOB Destination adalah segala biaya dan risiko yang timbul atas pengiriman barang mulai dari gudang penjual hingga gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Syarat penyerahan barang ini membuat pembeli tidak mengetahui berapa jumlah biaya angkut atas produk yang dikirimkan kepadanya. Dalam pembukuan pihak pembeli, pencatatan produk yang dibeli tidak akan menampilkan biaya angkut pembelian. Berbeda dengan penjual yang mencatat pembelian barang hingga ongkos angkut yang ditanggung. Selanjutnya, nomor 3, asuransi sebagai syarat. Penyerahan barang tidak hanya kendaraan, jiwa, atau pendidikan saja yang perlu diasuransikan. Asuransi juga sering digunakan dalam pengangkutan barang. Asuransi jenis ini juga sering dikenal dengan CIF atau Cost Insurance and Freight. CIF ini sering digunakan perusahaan untuk pengiriman barang yang melalui jalur laut. Cost Insurance and Freight adalah biaya yang timbul sebagai syarat penyerahan barang yang mana ongkos angkut dan premi asuransi ditanggung oleh penjual. Hal ini menyebabkan pihak penjual harus mengurus formalitas ekspor perdagangan internasional. Adanya asuransi sendiri memberi ketenangan baik penjual atau pembeli atas risiko yang tidak diinginkan. Keempat, syarat pembayaran barang terbagi menjadi dua cara, yakni secara tunai dan kredit. Untuk syarat pembayaran secara kredit biasanya ditentukan pola termin atau batas pembayaran barang tersebut sebelum jatuh tempo. Lamanya termin bisa 10 hari, 30 hari, atau beberapa minggu saja. Apabila melebihi termin yang ditentukan, biasanya penjual akan mengenakan denda pada pembeli. Tak sedikit pula yang menawarkan diskon untuk pelunasan piutang sebelum jatuh tempo untuk mencegah kredit macet. Mungkin akan lebih mudah bagi Anda jika memiliki layanan profesional pembukuan untuk membantu membereskan semua piutang Anda. Bahkan jasa pembukuan ini menggunakan software akuntansi berbasis cloud dalam mengerjakannya. Selain itu, menyediakan juga layanan perpajakan seperti menghitung dan melaporkannya. Yang kelima, pencatatan transaksi saat barang sudah keluar dari gedung perlu dilakukan pencatatan. Pihak penjual bisa mencatatnya sebagai piutang bila dilakukan penjualan secara kredit, sementara pihak pembeli mencatatnya sebagai hutang. Pencatatan ini nantinya juga akan mempengaruhi stok opnam barang di gudang serta nilai utang atau piutang bila dilakukan perdagangan internasional. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.